Identitas kita bukan dari apa kata orang, apa kata dunia, tapi apa kata firman Tuhan. Saya sudah diangkat jadi anak Bapa yang sangat disayang dan berkenan. Dan waktu kita tahu kasih Bapa Surgawi ada di hidup kita, itu memulihkan jiwa kita, batin kita. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung kembali di Morning with the Word. Saya percaya di pagi hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan karena kita mau percaya hari ini banyak kebaikan Tuhan, banyak berkat Tuhan, banyak pertolongan Tuhan, banyak kekuatan yang Tuhan kasih buat kita. Dan sebelum kita nikmati hari yang Tuhan sudah siapkan buat kita di hari ini, kita mau ambil waktu renungkan firman. Saya mempelajari banyak orang mengalami luka batin karena memiliki hubungan yang rusak dengan ayah kandung atau ayah fisik mereka, atau tidak mengalami kehadiran ayah di hidup mereka, ayah fisik atau ayah kandung di kehidupan mereka. Dan luka ini disebut father fracture, yang menyebabkan orang merasa tidak aman, yang menyebabkan orang merasa tertolak, bahkan yang membuat orang sibuk mencari identitas, kehilangan arah. Tapi pagi ini ada obatnya. Obatnya itu waktu kita percaya sekarang kita anak Bapa Surgawi. Kita tahu Bapa Surgawi berkenan untuk mengadopsi kita menjadi anaknya. Alkitab berkata di dalam Roma 8 ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi tidak peduli tentang masa lalu, tentang kesalahan, tentang apa yang terjadi di kehidupanmu, ketika engkau percaya Yesus, engkau sekarang diangkat, diadopsi menjadi anak Bapa. Di KTP-mu kalau ada keterangan ayah, ayahnya siapa? Titik 2, ayahnya Bapa Surgawi. Kamu anak Bapa. Kamu masuk dalam surat warisan yang ditulis oleh Bapa Surgawi. Dan saya percaya kalau kamu tahu statusmu anak Bapa, itu yang membuatmu memiliki rasa aman. Itu yang membuatmu merasa tidak tertolak. Kamu diterima oleh Bapa Surgawi, kamu diadopsi. Kamu diterima oleh Bapa Surgawi. Amin. Dan saya percaya mengetahui ini membuat kita merasa sukacita. Karenanya kita perlu tahu status kita yang menerima Yesus bukan sekedar anak Bapa. Karena waktu Yesus dibaptis di dalam Matius 3 ayat 17 ada suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kamu bukan sekedar anak Bapa Surgawi, kamu anak Bapa Surgawi yang dikasihi. Kepadamu Bapa Surgawi berkenan. Puji Tuhan, hari ini saya percaya waktu kita tahu ini kita dibebaskan. Kita dibebaskan dari tidak tahu identitas kita. Kita tahu identitas kita sekarang. Identitas kita bukan dari apa kata orang, apa kata dunia, tapi apa kata firman Tuhan. Saya sudah diangkat jadi anak Bapa yang sangat disayang dan berkenan. Dan waktu kita tahu kasih Bapa Surgawi ada di hidup kita, itu memulihkan jiwa kita, batin kita, tindakan kita, dipulihkan. Alkitab berkata Mazmur 147 ayat 3, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Kasih Bapa memiliki kuasa untuk memulihkan luka-luka di batin. Kasih Bapa memberikan kuasa untuk membebaskan kita dari dosa bahkan. Ada satu wanita, itu wanita Samaria di Yohanes 4, yang kalau pergi ke sumur siang hari, karena kalau pagi ya diomongin sama ibu-ibu yang ambil air juga di sumur di pagi itu. Biasa ibu-ibu pagi, dia siang karena menghindari ibu-ibu yang gosip mungkin. Karena wanita ini punya 5 suami, jadi dia kehilangan kasih. Dia merindukan kasih dan dia cari kepada laki-laki.
Tapi dari jumlahnya 5 suaminya, artinya tidak ada laki-laki yang bisa memuaskan batinnya, menyembuhkan batinnya. Dia kehilangan mungkin rasa kasih itu. Datang Yesus, waktu berjumpa dengan Yesus, Yesus berkata, "Di mana suamimu?" Dia bilang, "Aku belum bersuami." Yesus bilang, "Tepat katamu, karena kamu punya 5 suami, dan sekarang yang bersamamu bukan suamimu, jadi 6. Dan Yesus adalah laki-laki yang ke-7 yang datang, yang nanti memulihkan dia. Dan kemudian wanita ini berbincang-bincang. Yesus berkata bahwa Yesus adalah air hidup. Artinya, barang siapa minum air dari Yesus, dia tidak akan haus lagi, dia dipuaskan. Yesus sedang berkata, selama ini kamu gak tahu identitasmu, itu yang membuatmu memiliki rasa haus. Dan dunia gak bisa menyembuhkan rasa haus itu. Laki-laki sampai 6 juga gak bisa memuaskanmu rasa haus akan kasih itu. Kau harus tahu bahwa Bapa Sorgawi mengasihimu. Dan akhirnya wanita ini disegarkan, dipuaskan, dipulihkan, dan memberitakan Yesus ke seisi kampungnya. Mengetahui kasih Bapa memulihkan luka batin, membuat kita puas. Kita nggak cari kasih dari dunia, tapi kita justru menawarkan atau memberikan kasih kepada dunia. Karena wanita ini berakhir dengan menceritakan kasih Bapa, kasih Yesus ke seisi kampungnya. Dari orang yang mencari kasih, dipenuhi kasih sehingga bisa menceritakan kasih. Karena engkau nggak bisa memberi apa yang engkau nggak punya. Wanita ini sudah punya kasih Yesus, kasih Bapa Sorgawi, sehingga dia memberitakan, membagikan kasih Bapa. Jadi yang pertama, mengenal Bapa, kita tahu identitas kita anak Bapa yang sangat disayang, berkenan, dan itu memulihkan jiwa kita. Dan waktu kita tahu kasih Bapa tersedia buat kita, itu buat kita memiliki rasa aman. Alkitab berkata dalam Yohanes 10 ayat 29, "Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa." Ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian kesehatan, banyak virus, tidak bisa merebutmu dari tangan Bapa. Masalah, tantangan, gak bisa merebutmu dari tangan Bapa. Jadi jangan khawatir, kamu aman dalam tangan Bapa. Daud, walaupun masih di perjanjian lama, dia mengerti ini. Dia aman di tangan Bapa. Atau zaman itu masih menyebutnya Allah. Dia aman, dia percaya Allah menyertai dia. Hari ini kau harus tahu, Bapa ada buat hidupmu, dan kamu ada di tangan Bapa. Gak ada yang bisa merebut sakit penyakit, kekurangan, tantangan, masalah, gak bisa merebut. Dan kalau engkau tahu itu, engkau berani melangkah, berani menghadapi. Dan ketika menghadapi, biasanya di sana Tuhan beserta, Tuhan menunjukkan penyertaannya dengan buat mujizat. Dan kalau ada Tuhan, akhirnya kita keluar sebagai pemenang dari setiap tantangan masalah yang kita hadapi. Daud melakukan itu. Waktu dia hadapi Goliat, dia menghadapi dengan rasa aman, confidence. Dia percaya Tuhan menyertai dia. Dia bilang, "Engkau mendatangi aku dengan lembing dan tombak, tapi aku mendatangimu dengan nama Tuhan semesta alam." Dia percaya Tuhan bersama dia. Dan Goliat dikalahkan. Saya percaya kasih Bapa memulihkan kita. Buat setiap kita yang hari ini mengalami luka batin, saya mau katakan bahwa Bapa Sorgawi ada buat hidupmu. Kamu sudah diadopsi jadi anak Bapa yang sangat berkenan, bahkan yang sangat dikasihi, dan itu bisa memulihkan jiwamu, itu bisa membuatmu merasa aman. Puji Tuhan. Mari ambil waktu renungkan firman Tuhan yang sungguh menyegarkan, menguatkan kita ini. Terima kasih Tuhan buat firman, perkataan yang sungguh mengingatkan lagi kami bahwa kami anak Bapa Sorgawi. Kami aman, Tuhan bersama kami. Terima kasih buat firman-Mu, Tuhan terus dimuliakan, ditinggikan. Lewat program Morning with the Word ini, biarlah terus diberitakan kasih Bapa ke seluruh bumi ini. Di dalam nama Yesus. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hibur, yang beban berat Tuhan beri kelegaan. Dan Tuhan Yesus, yang doa, yang harap, yang berharap, harapannya dikabulkan. Dalam nama Yesus kami doa, haleluya. Amin.
kasih Bapa sudah memuaskan hati saya sehingga saya nggak perlu cari kasih dari dunia ini. Dan saya justru membagikan kasih Bapa kepada dunia ini. Jika itu responmu, tulis di kolom komentar. Jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Terus maju dalam Tuhan. Tuhan berkati kita. See you!